Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tumpah dinding dot. Habis apa nama? Ramadan Wa baligna Ramadan. naat atop Taukid dan juga badal. Naat atop taukid dan juga badal. Ya itulah sepil dari UPC Ustadz Podcast Channel. Kesapaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di UPC Ustadz Podcast Channel. Episode yang perjuangan gitu. Berapa kali udah ini ya. Iya benar, dari tahun baru. Aslinya tahun baru tuh ada topik gitu ya. Benar. Kayaknya memang Allah nggak ngeredoin kita malam tahun baru gitu. Jadi ya udah gitu. Gagal kontennya. Iya ya, gimana ya? Mungkin ini ujian untuk konten yang konten kreator yang nggak punya duit gitu ya. Mohon bersabar, ini ujian Karena- dari Allah. Karena kita tidak dipanggil untuk nge-rewind. YouTube Rewind ya. Iya. Yang baru juga berapa subscriber udah. Tapi nanti insya Allah pasti bakal diundang kalau banyak kontroversi dulu biar rame nih kontennya. Kita sekarang kayaknya lagi bahas apa ini yang enak. Yang lagi rame sekarang tuh Debat capres. Aduh. mending tutup aja deh ini podcast ini kalau kita bahas politik. Sebenarnya lagi seru sih memang sih. Cuma ngomong-ngomong masalah debat-debat kayaknya kita debat yang aman aja deh. Betul. Pengen yang itu aja. Yang antara keluarga gitu kan lagi rame nih. Oh Sarti. iya, kawin cuma 3 bulan. Nah. Marsyanda masih Iya benar. Prasetyo. Ada lagi Ustaz Ustadz. tahu aja. Ustaz. Wah tahu dong. Saya kan tiktokers. Enggak, maksudnya kalau perceraian artis mungkin hal yang biasa dan mungkin Iya, wajar ya. Cuma yang lagi rame itu perselingkuhannya kan. Iya benar. Dan rata-rata tuh selingkuh. Kalau dulu kita dengar itu ya mungkin berantem aja gitu. Iya. Nggak ada. Nah sekarang nih rame banget dan terus ada itu perselingkuhan. Apalagi selingkuhnya di Discord. Aduh. Gitu ya. Sekarang aplikasi-aplikasi bukan chat, itu bisa jadi aplikasi chat sekarang. Kalau kemarin tuh apa? Discord. Gojek dulu. Gojek. Saya juga bingung itu yang jadi driver siapa gitu maksudnya. Kok bisa ngechat? Sebenarnya kameramen kita deh, dia juga ulahnya. Kameranya nggak ada kesana. Karena kesana nggak tahu ya. Makanya bingung gitu. Tapi memang kalau orang ada kemauan tuh pasti. When there is will there is a way. apa Iya. itu? Saya nggak paham bahasa Apa? Indonesia. Jangan lupa makan. Kalau belum lapar, kalau lapar ya makan. Iya. Kalau belum ngopi. Di mana ada kemauan mesti ada jalannya, benar. begitu maksudnya. Iya, Ada aja gitu. jalan orang selingkuh tuh ada aja. Padahal mah nggak mau awalnya. Iya. Ya namanya juga orang lelaki, ya kan? Ibarat kucing dikasih sama ikan peda gitu. Iya. Wah, ya pertama malu-malu, ya Pas sudah tahu rasa. mau-mau. Ya. Tapi yang nggak nyangkanya itu sampai ke Discord loh. Iya, Discord itu Sangat-sangat. bahasanya kan buat kita main game gitu loh. Gak kepikiran Iya. untuk Sampai begitu. pap seksi Iya, gitu. aduh, bahaya itu. Gawat banget itu. Yang bahaya. jadi pertanyaan gini saat maksudnya ya kalau kita oke lah, maksudnya kalau dapat pasangan yang standar aja mukanya mah Iya. oke lah. Ini masalahnya selebgram kadang istrinya yang bahasanya tuh cantik banget gitu. Tapi kok maksudnya bisa terjadi gitu loh, masih diselingkuh ini gitu. Ya, coba kita jawab ya satu persatu ya. Secara yang sudah berkeluarga Ya. gitu maksudnya ya. Gitu. Iya, soalnya kita berdua belum berkeluarga. Sudah berkeluarga sama kucing. Biasanya itu ya, hal yang pertama itu kalau dari sisi wanita dulu ya, Iya. sebelum sisi laki-laki ya. Perselingkuhan dari sisi wanita, kenapa dari wanita dulu yang kita bahas? Kok Iya. sisinya wanita dulu nggak lelakinya dulu? Karena ayat yang timbul itu, ya kita senggol dikit-dikit Ada. ayatnya nih. Ya, Ini katanya berarti bukan Ustadz Ustadz. sekarang Oh ya ini. enggak, tetap saya sekarang satpam pabrik. Tahu. Ya mau nyairin tukin kagak jadi. Iya, suruh balikin. Yang Nah, dari sisi wanitanya sendiri bahwasanya terjadinya maksiat khusus untuk masalah wanita diawali azaniyatu wazani.
kok kalimatnya pertama itu disimbolkannya nisbatnya kok ke perempuan azaniyatu. Iya. Ada Jelek kezinahan ya, ada perkara maksudnya di situ, nggak langsung zina konotasinya yang buruk langsung Iya, tidak ya. Tapi Ada- kalau Bang Haji Romero lagunya gimana? Dad? Apa? Zina. Enggak. Oh, Ini Juli. iya. Azaniyatu wazani kan gitu kan. Konotasinya nisbatnya kok perempuan dulu, Iya, azaniyatu. Berarti kerusakan mentalitas dalam hubungan berumah tangga diawali dari seperempuan. Oh, pusatnya itu di Pusatnya itu ayat itu menegaskan azaniyatu. Iya. Zaninya belakangan. Hmm. Tapi kalau nyolong, perempuan. tapi kalau berbuat kemungkaran di masyarakat nggak perempuan, lelaki. Benar. yang berhubungan dengan fisik atau artinya nafkah atau perbuatan-perbuatan yang buruk, fasik itu laki. Soalnya ayatnya nyenggolnya asariku wasarikotu. Iya, masuk akal sih. Iya dong, Iya, kan benar gitu juga, ya. benar juga ya. Coba kita korek ayat ini. Ya, lagi ayat Berarti- dikorek berarti gitu. Kerusakan rumah tangga itu apa maksudnya? Ya mohon maaf sih, Iya, maksudnya kita bicara Quran itu apakah memang harus perempuan gitu yang memulai kerusakan gitu? Mungkin apakah di situ disebutnya sebabnya atau gimana sih? Kurang lebih namanya nisbat itu adalah menimbang, Sat. Nah, Kan itu mengkelompokkan kan kalau bahasa pasti kita. ada maksudnya. Ada maksudnya. Iya. Kenapa dikelompokkan azaniyatunya dulu? Mm-mm. Kok enggak ayat itu azani wazaniyah kan enggak toh? Iya, benar. Tapi azaniyatu, zaniyahnya, Iya, muannas dulu. muannasnya dulu yang disebutkan nama Allah ini kenapa? Karena memang kerusakan awal terjadinya perpecahan dalam rumah tangga biasanya diawali dari orang perempuan. Iya, Mungkin salah satunya dari masalah nafkah. Nah, yang- karena yang ngasih nafkah kan laki-laki. Nah iya makanya itu kurang. atau mungkin kurang adil gitu loh. Satu, nanti kita akan perincikan, Ya, ya, ya. kita tafsilan Coba nanti dulu, ya, kita coba. Yang pertama mungkin dari masalah nafkah. Yang kedua mungkin dari masalah perilaku si laki-laki ini lambat laun kelihatan aslinya. Yang tadinya biasanya sabar, yang tadinya biasanya mungkin menerima apa adanya, lambat laun karena keadaan haliyahnya dia berubah menjadi kasar. Ada yang seperti itu Iya, ada. Ada juga yang ketiga karena lelakinya sih nggak masalah, nafkah juga fine-fine aja, dikasih bulanannya lebih, Iya. orangnya juga nggak jelek-jelek amat gitu kan. Ya tapi yang terakhir ini kadang-kadang terjadinya ada pil Zat, ternyata. Pil, tau pil Zat? Pilpres. Bukan. Pil. Lo kesono-sono deh. Pria idaman lain. Oh. Nah, itu, jangan-jangan ada pil. Bisa Pria jadi. idaman lain. jadi. Itu dari sisi perempuan. Mm-mm. Dari sisi laki kenapa lelaki selingkuh? Pertama Hmm. bosen. Ya. Bosen juga Pil lelaki. itu pria idaman laki kan? Pria idaman lain. Kalau dari sisi perempuan ke laki, kalau Oh, dari iya. posisi laki Laki ke ke perempuan perempuan. namanya will, Oh, Will. wanita idaman lain. Oh. Idaman laki. Ini baru tahu nih peribahasa seperti itu. Itu tahun 90-an itu. Oh, Orang-orang tahun 90-an nyebutnya pil. kirain Ada saya pil pil tuh pilpres. Pil ini pil nih kalau di dalam Oh, pil. Pil. Nama. Jelek banget. Upil itu yang biasa penyakitan di kulit itu timbul tuh apa? Kutil. Oh, kutil. Oh temennya Upin kali. Ipin. Upin dan Upil. Kalau nggak salah kutil itu yang di sela-sela selangkangan itu dan Apaan itu? Tetel. Apa sih? bukan yang di bawah Kutil. Apa sih? di bawah udel di Waduh. sela-sela selangkangan itu. Unyil. Gue gak ikutan Iya. kalau main-main beginian. Itu ada lagunya tuh. Apa tuh? Tanjung Perak, tepi laut, prok prok prok. Siapa suka boleh itut. Ini pala, ini dengkul, ini perut, ini lutut di bawah perut. Ada unyil. Ada lutut. Ada lutut, dia benar. Iya. Salah itu. Asli gak mau mikir saya kalau lagi bahas beginian. Oke, saya lanjut ke laptop Tad. Oke, lanjut ya. Tapi kalau kita tinjau ya, dari sekian banyak persentase yang pernah saya tahu dan real life-nya kehidupan nyata dari beberapa orang-orang yang sering ngobrol sama saya, terjadinya perselingkuhan memang beberapa faktor. Yang tadi itu 3 faktor Iya. utamanya. Gak jauh lah. Nggak jauh. Kalau kagak ada pil, pria idaman lain. Kalau enggak pemberian nafkahnya yang Iya. kurang. Atau yang terakhir yang ketiga orangnya kasar. Wanita tuh tidak akan betah. Makanya ada band ketika itu pernah punya syair gitu. Ada syairnya. Zat. Lagi. Karena wanita Ingin mengerti. Ingin dimengerti. Jadi wanita memang kita ini setelah menikah harus mengerti posisi si wanita kita ini gitu.
Sampai mana kita mengerti batasannya, mengerti keburukannya, mengerti kebaikannya. Karena kenapa? Sebelumnya kan pernah kita berbicara ya. Sebelum nikah itu dulu saya pernah punya pesan-pesan lah dari Partai ya namanya tuh. Iya, dari kakak kelas saya. Apa tuh? Namanya mestinya ta'aruf, saling kenal. Lalu setelah ta'aruf itu ta'awun, saling nolong. Setelah ta'awun itu biasanya tarohum, saling menyayangi. Ya kan. Terakhirnya baru tanakah. Tapi kan Ted, kalau udah saling sayang berarti kan harusnya kayak udah kayak pacaran dong gitu. Loh enggak, di awal pernikahan maksud saya. Di awal Oh. pernikahan, di Sudah awal-awal nikah itu biasanya terjalin hubungan yang seperti itu. 3 dasar utamanya ya tadi itu. Pertama, mentang-mentang Februari nih ya, pen Februari ya. Aduh, Valentino ya. Itu mah pembalap. Oh iya. Pembalap. Bukan pembalut itu ya. Bukan. Memang racing. Mamang gitu. racing, pembalap. Ya iya. Jadi kembali lagi. Pertama nih kan kalau kita awal-awal nikah tuh ta'aruf, baru saling mengenal personalnya. Personal contoh misalnya kita berbicara anak-anak pesantren kobong lah, pesantren salafiyah kayak kita itu biasanya tidak mengenal. Tuh, Ustadz modok. Oh enggak, teman-teman. Iya, dengar. Dengar ceritanya teman-teman begitu. Dia tidak saling tahu si A bagaimana, si B bagaimana, antara laki dan perempuan enggak tahu. Sampai terjadi nikah, nah dia baru tahu aslinya. Oh, si A ternyata begini. Oh, si A tuh tonggos gitu. Ya, Bisa jadi. bisa jadi. Iya. Si B itu ternyata begini. Nah, untuk itu makanya mengarungi rumah tangga itu 3 dasar utamanya. Yang pertama habis ta'aruf, yang kedua itu ada namanya ta'awun. Itu ada range masanya enggak kan? Setahun harus apa dulu? Ini kilawakola nih Zat ya, Iya. tapi nggak tahu muktamad apa enggak Iya. nih. Kilawakolanya tuh katanya 5 tahun pertama cobaannya itu. Oh, Iya. Belum diuji tuh cobaan selingkuh, belum. 5 tahun pertama baru ujian Si ekonomi. adem lah. Iya. Iya. Ujian 10 tahun tuh biasanya mulai ujian batinnya. Mulai Makanya- bosen ya. Mulai bosan, makanya sering-sering kita kalau udah pernikahan di atas 5 tahun ya termasuk saya ini sering doa ya muqallibal qulub sabit kolbina ala kolbiha gitu. Ini custom namanya. Custom doa. Custom doa. Doanya Tapi di custom misalkan deh. kan kalau misalkan udah bosen, bener gak sih statement yang katanya kalau pengen rumah tangga awet berarti make up bininya harus lengkap gitu kan. Karena kan istilahnya kan perempuan tuh gak jauh dari bersolek ya tadi ya. Sedangkan laki senangnya yang bersolek-solek. Heeh. Misalkan ada santri nih senangannya top. Nah, itulah. Tawa Itu tuh aja orangnya, tuh. itu orangnya. Artinya kan dia mungkin laki-laki ya, nah wajar lah secara biologis senangannya begitu gitu ya. Bener gak sih Tat gitu kan? Tapi kan kita juga harus sadar diri bahwasanya kita pun pasti tua gitu kan, pasti keriputan, Ya, pasti apa. antisipasinya Oke, tuh. Ya, gimana itu ya, biasanya disebut namanya puber kedua. Oh, puber kedua. Gitu. Ada bahasa-bahasa yang Ngomong-ngomong Ustaz udah puber kedua belum? saya nggak punya puber. Satu aja belum. Saya tidak mengerti tentang cinta masalahnya. Iya. Saya tahunya pokoknya habis kawin nyari duit udah gitu loh. Kagak ngerti cinta saya. Iya sih. Kalau urusan duit pubernya selamanya ya. Iya. Sebab saya ada sedikit gangguan dengan bahasa al-hubu mailul kolbi wa mailul kolbi liqa'il mahbub. Itu saya Iya, apa Zah? saya terganggu dengan bahasa itu gitu. Saya kerennya itu apa Tat? Supir kok tahu begitu. Oh, satpam. Iya. Al-hubu rasa senang, rasa sayang itu Iya. mailul kolbi, condong terus ke yang diingetin. Ya, wa mailul kolbi liqa'il mahbub. Kalau hati sudah condong, maka liqa'il mahbub, pengennya bertemu terus. Berarti kalau bosan sudah enggak condong. Nah, berarti tidak condong, berarti hubnya sudah hilang. Kategori hubnya dah, bukan hub pop. Bukan yang itu ya. Hubun dalam bahasa Arab apa gitu loh. Tapi barangkali dia mau mesen dihubungin saja beliau ya. Bayar kalau yang mau berlangganan. Di Spotify. Pothub ya bisa di komputer Bisa itu. di-komputer, Iya ya. gitu. Makanya termasuk orang yang membohongi istrinya yang sudah kadar kecintaannya hilang itu kata Rasul tidak termasuk bagian. Saya sedikit ya saya spill ya. Ini dari riwayatnya Abu Daud, dia ngomong An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qol, nyontek dikit ya. Iya. Laisa mina man habbaba imra'atan ala zaujiha. Tidak termasuk golongan kami kata Rasul siapanya orang yang membohongi istrinya sendiri. Lah kan ya. Kena semua suami-suami ini. Nah, itu dia. Ngomongnya di depan istrinya, waduh, kamu bagai rembulan. Waduh,
kamu bagaikan bunga bangke yang tanpa pot gitu misalnya. Kamu bagaikan Baunya kemana-mana. Kamu bagaikan rengginang. Kamu bagaikan rengginang dan aku adalah remah-remahnya. Waduh. Waduh, kamu bagaikan ambulan dan aku adalah sirinenya. Ya kan, kamu jalan aku ngiung puyeng aja dompetnya. Agak ada. Iya. Nggak, maksudnya kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya rasa sayang, rasa cinta ini punya lapisan kan ya, Iya, pasti punya lapisan. ada level. Ada levelnya. Berapa layer itu? Ya, ratusan. ratusan. Tengok, Baiklah. tango ya kan. Yang pertama garis yang paling bawah adalah rasa senang. Nah, senang itu berubah jadi cinta. Cinta itu berubah lagi naiknya jadi sayang. Nah, mahabbah, rasa yang paling puncak adalah rasa sayang. Karena Tuhan sendiri menulisnya dalam sebuah bait yang sangat ringkas dan semua orang hafal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha sayang. Kalau orang sayang pasti ngasih. Ya, sedikit spoiler ya bapak-bapak ibu-ibu barangkali mau ngundang jadi khotib. Kalau nggak khutbah nikah ya kan. Jadi makanya doang kalau Ya, udah karena nikah. beliau ini sebagai wakalah dari apa mantri tukang nikah. Iya, penghulu. tukang sunat. Oh iya, Oh iya, beda. Bapak penghulu. Penghulu. Nanti gua hubungi nomor di bawah ini ya. Iya. Ya. Karena ini udah bagus itu. Tapi nggak kebayang Ustadz di pondoknya kayak apa ya gitu ya. Ya nggak tahu deh yang mondok, mas emang nggak mondok. Kan ini kita lagi minjem pondoknya ini Ya, gitu. lagi Ustadznya kayak pinjem apa aja, gitu saya nggak pinternya tahu ya. dah. Nama Ustadznya siapa? Di sini Ustadz Karman namanya. Oh, Ustadz Karman. Ada Ustadz Karman, ada Ustadz Ridho, sama Ustadz Nama-namanya Islam. Islami, sama Ustadz Hilmi. Masya Allah. Itu ketua pondoknya itu Ustadz Hilmi. itu Iya, namanya. Hilmi. Berwibawa namanya. Sangat. Sangat berwibawa ya. Ya. Kira-kira mondongnya di mana aja itu Ustadz Wah, Hilmi? dia 38 pesantren di Malang. Bukan tahun ya. Enggak, 38 besar. 38 Berarti pesantren. dibuang-buang gitu. Sini nggak selesai buang lagi. Gak. Ya, jadi intinya level tertingginya orang, kasta lah bahasanya. Kasta tertingginya orang senang seseorang adalah sayang. Wajah bisa keriput, cantik bisa hilang, Benar. ganteng bisa luntur, ya Iya. kan. Tapi rasa sayang nggak akan pernah Nggak bisa. Makanya rasa cinta yang paling tinggi adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau udah sayang pasti ngasih, nggak pakai ngomong. Iya. Kalau orang cuman mengasih, belum tentu sayang. Iya. Ada modusnya. Ada modusnya. Maka kita sering kali lah di tafsir Fatihah atau di tafsir Basmalah kita sering dulu sering denger lah itu kiai-kiai kita tuh ngomong. Kan kata Ustadz gak mau dong. Ya kan bukan saya, orang-orang saya denger lah, saya mendengar itu perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu biasanya terjadinya ing alam Dunia. dunia bloko. Kan biasanya begitu kan. Hanya di alam dunia saja Rahman. Artinya sama kalimatnya rohima yarhamu. Ketambahan satu nun selanjutnya mem. Iya. Tapi di beberapa daerah yang pernah saya kunjungi ada namanya Rohman juga tuh. Mang Tapi Rohman, iya Mang tukang Rohman, bebek. tukang bebek. Pelit banget itu mencerminkan namanya nggak sih? Enggak, berarti harus nasi kuning lagi. Nah itu Oh, harus iya. nonton podcast yang Ada yang kemarin iya, itu, yang iya. masalah nama itu. Iya. biar nanti nonton sendiri. Ya, jadi dari saya kembali lagi Zat ya. Untuk kasta tertingginya orang berumah tangga adalah sayang. Kasta tertingginya. Bukan lagi cantik, bukan lagi kaya, bukan lagi sagene pinter gitu. bukan lagi sagenenya itu. Apa tuh? Sange. Aduh, Ustadz Karman menonton. Ada Uka. Siapa Otak kita tuh? Ustadz terlalu polos, Karman. Ustadz. Ya. Gak paham. Nama aslinya Ustadz Karman itu siapa? Namanya Sergio Karman. Sergio Carmen Fernandez Dos Dos Santos. Santos. Banget. Nah, jadi Kata namanya Uyuke. Uyuki. Jadi sebenarnya cuman garis besarnya kalau versi saya yang pernah kita dengar lah seperti itu kan. Jadi kasta tertingginya orang berumah tangga adalah sayang. Karena cantik bisa luntur, ganteng bisa hilang. Tapi kalau berubahnya sayang itu gimana? Nah, berubahnya sayang, nah ini jangan-jangan ada pil atau enggak ada will. Gak mungkin gak ada faktor Ya berarti. pasti ada sebabnya, ada syaratnya, mesti ada jawabnya. Misalkan kan nih gitu. Zat, dia bela diri, enggak memang namanya bosen ya bosen aja gitu bahasanya. Kita pun ke barang pun pasti kan ada bosennya, maksudnya gitu. Ini kan buat siapa tahu nih ada yang Iya, nggak iya, terima dengan statement itu Hmm. gitu kan.
Ketika ada orang ngomong gitu kan, enggak, saya nggak ada faktor lain, beneran bosan aja gitu. Nah, itu gimana itu? Saya pernah tahu itu omongannya siapa ya? Siapa itu? Itu adalah penyanyi Penyanyi Coldplay. Coldplay. Tapi ya balik lagi ke individual sih Zat, ya. Manusiawi lah. Segala tindak tanduknya manusia kan ukuran batasannya dirinya sendiri kan. Maka kembali lagi man arofa nafsahu itu tadi ya kan. Batasannya dia taunya sampai mana untuk kok sampai bosan ke pasangannya. Ya bisa jadi dia sendiri nggak ada tindakan untuk memupuk lah bahasanya. Iya betul. Padahal nisaukum arsulakum anna syi'tum. Padahal wanita-wanita kalian ini ladang kalian mau dipaculin sebenarnya juga nggak apa-apa. Padahal wah bosen nih maculnya satu doang. Gak mungkin. Pengen ngelebarin sawah kan gitu kan. Benar-benar. Saya tahu arahnya kemana. Intinya nampak petak ya jadi 4 gitu ya. Oh kalau saya langsung kalau saya jadi orang kaya nggak usah pakai yang mas nak langsung 4 rubah. Iya rubah langsung tuh 2, 3, 4 sekaligus 4. Iya ini istri beliau kalau nonton repot dulu. Pasti nonton bohong mah kita bercanda doang ini mah. Pasti nonton lagi Pak. Karena dia fans berat saya. Oh gitu. Berarti konten ini satunya tuh. Tapi ya memang sih fenomena selingkuh ini gimana ya bisa disebut ada yang paling victim juga. Iya, gitu. Bahkan nggak ngerasa gitu. Iya, dia ngerasa selingkuh itu benar. Iya. Contoh misalkan ada satu kasus dia selingkuh tuh si ceweknya misalnya selingkuh sama lakinya. Gimana tuh cewek selingkuh sama lakinya? Maksudnya cewek nyelingkuhi lakinya gitu. Ya ketemu pil ya tadi ya. Iya pil. Ya pria idaman lain, pria idaman laki gitu. Iya. Nah itu ternyata si ceweknya gak merasa salah. Aku selingkuh itu karena ya gimana gitu kan. Nah ini kira-kira gimana sih bahasanya? Apakah memang selingkuh itu wajar gitu kan? Itu kayaknya lebih ke selingkuh yang pacaran gitu. Maksudnya dia bukan yang nikah gitu. Karena bahasanya ada kan di Instagram tuh yang kontennya tuh dia kalau dia pertama gini, ada cewek ini nongkrong ditanya sama konten kreator. Kalau kamu punya cowok, punya kata si cewek itu kan. Terus katanya, gimana kalau cowokmu tiba-tiba nggak jemput cewek lain? Nggak boleh, itu selingkuh namanya. Gini. Pasti balikin. Terus gimana kalau seandainya teman cowokmu jemput kamu gitu? Ya nggak apa-apa, berarti dia teman yang beneran, dia bestie saya. Jadi bahasanya ada perbedaan pandangan gitu loh. Maksudnya ketika saya misalkan yang perempuan itu ya bebas saya ke cowok yang lain gitu kan. Itu konteksnya pacaran sih. Kalau yang untuk nikah kayaknya belum ada tuh, nggak tahu nih kita ini gitu. Saya nggak mengalami pacaran soalnya. Nah itu dia tuh, pacaran tuh makanan apa? Pacaran itu dari kota Cibelut itu. Pacar itu P-nya itu pilihan. Acar itu ada timun, ada wortel. Annya itu imbuhan saja. Jadi pacaran adalah silakan pilih makanan yang dari timun apa wortel. Oh gitu. C-nya ikan cere itu. Hidup-hidup dimakan. Jadi bobon. Nah, jadi ya seperti tadi kalau menurut saya kadar sifat orang ini kan pasti berubah. Nah ya, jadi saya beberapa waktu lalu saya dengar ada anak-anak lagi pada ngaji kolaba tuh, tulisannya kolaba tuh. Saya juga kurang paham tuh artinya, tapi pernah dengar saya. Ini spoiler aja sebenarnya dia tuh ustadz. Cuma pura-puranya jadi supir gitu. Jadi kolaba ini kan artinya berubah-ubah saja. Namanya hati, kolbun, berasal dari kata kolaba berubah. Nah, dimakrifatkan menjadi kolbun ya kan ya, al-kolbu hati. Nah, sifatnya hati adalah berubah. Nih kembali ya ke konteks manusiawinya, sifat hati adalah robah-robah. Kalau kulum itu berubah nggak? Lah, kalau kulum doi. Karena sifat hati sering berubah-ubah. Kadang sifat hati kita lagi baik sama orang, moodnya. Kadang 5 menit kemudian sifat hati kita kadang kesel sama orang. Oh, kayak berak kali tadi ya, 5 menit nih. Aduh, pengen berak. Kok gak jadi gitu. Ya bisa jadi seperti itulah. Ada lagi sifat kolabnya ini, memang panteng. Begitu aja. Ya standar aja. Ada. Nah, karena itulah manusia itu seperti kita ini di nas atau di dalam tubuh kita itu sudah dikhususkan ada sebuah daging yang
Ketika daging itu benar, maka benar semua kelakuannya. Tapi Itu usus ya tuh. daging itu, Iya. bisa ucus ayam, bisa. Ya dagingnya itu ya ternyata yang disebut daging itu yang disebut kolbun, berasal dari katanya kolaba, Bentukan roba-roba. dagingnya itu kayak ucus atau kayak apa itu tuh? Nah, ini bahasnya bukan bentuk lagi karena tidak berbentuk sebenarnya dia. Oh. Yang tertutup itu adalah bukan kasit ya. Jadi Si Toman kabada, maaf saya jadi ngaco jadi ke kasit. Kasit mah biasa itu loh yang biasa kita kalau masuk. keset. Oh keset. kabit kabada kan gitu kan. Itu kan ada bahasanya jantung, ada bahasanya hati. Sebetulnya yang disebut oleh Tuhan kolbun tuh yang mana bentuknya? Iya. Kan gitu. Ada yang bilang jantung sih benar. Nah, ada yang bilang jantung. Jadi dari kita ambil jalur tengah lah karena saya juga bukan praktisi di ilmu tasawuf, dia juga nggak ngerti. Kalau saya tak sanggup, Sat, bukan tasawuf, tak sanggup kalau saya nggak sanggup yang begitu dah. Jadi kolaba ini, kolbun ini sifatnya emang berubah-ubah. 5 menit hari ini jadi bener, 5 menit Benar. lagi abis ini jadi orang betean, 5 menit lagi jadi orang yang friendly, Iya. orang senang ketawa, 5 menit. Nah itu karena sifatnya manusia. Intinya tuh adanya di kolbunnya itu. Berubah terus dia. Nah caranya mengekang berubahnya dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara Makan. Enggak dong. Oh. Kalau makan di bawahnya kolaba. Oh. Usus sayuas wisu usus gitu. Jadi mengganggu kan usus itu was-wasa ya. Jadi ususun. Tapi memang benar sih tadi. Pantesan Rasul tuh sering bersabda tuh jagalah kehormatan suami, juga jangan lupa jaga juga kehormatan istri. Ya mungkin khawatirnya kalau udah gak dijaga kehormatannya, misalkan hormat gerak gitu. Nah itu kan komando saya Abil Ali. Oh, iya. Saya Paton. Saya Pala Danton. Komando saya Abil Ali. Komando saya Amin Ali. Ya itu kan sebenarnya mungkin itu lah yang membuat rasa sayang seseorang atau mahabbah orang tuh hilang gitu. Iya. Karena kadang-kadang Mulai tiris. iya. Ada satu saya pernah nonton tuh, ada praktisi ustadz lah. Itu ternyata sedang membereskan kasus suami istri selingkuh. Akhirnya si ustadz ini mungkin pinter ya gitu kan. Paton bukan? Enggak gitu misalnya. Nah misalkan datang tuh si istri. Madura. Nah si istrinya Madura. si istrinya itu marah-marah, saya dikhianati, saya begini. Akhirnya si ustadznya gini, coba suami sebutkan kenapa kamu harus selingkuh. Ternyata si suaminya tuh bilang begini, ya gimana saya nggak selingkuh katanya. Datang saya ke rumah, istri saya cemberut, ngamuk-ngamuk gitu kan, marah-marah. Bukannya datang tuh nyambutin saya, malah nyebatin saya, blak gitu, nyebat gitu kan. Bukan nyebat begini, tapi nyebatin gitu kan. Terus kagak dimasakin, masa udah pesen aja, GrabFood ini. Justru malah faktornya datang dari si perempuan juga. Iya, terus Nah. ternyata saya ketemu seorang wanita baik banget katanya begitu. Dia kalau datang nyambut saya, dimasakin saya begitu. Itu si seperti istri gimana? itu ada syairnya itu. Gimana? Johnny Iskandar. Aja. Secangkir kopi judulnya. Gimana tuh? Tolong diputar kameramen. Adanya murotal ya. Judulnya pemirsa kalau pengen tahu itu Johnny Iskandar secangkir kopi. Iya, Nah. persis tuh judulnya. Ayo terus. Gimana coba tadi? Saya mah lupa, pokoknya setelahnya dulu ntar habis ini. Ini setel, habis ini kita setel habis ini. Iya, jadi kata si Ustadz, ya beginilah. Kadang orang yang selingkuh itu kita nggak bisa. Iya, gak bisa menyalahkan satu pihak, tapi harus koreksi bareng-bareng. Ya mungkin ada memang kasusnya yang memang bahasanya itu yang satu yang salah gitu kan, Iya, benar-benar iya. nyelingkuh. Makanya kadang netizen Indonesia itu kadang-kadang suka begitu saat, katanya ini merasa Karena kan memang di beritanya kan udah terlanjur basah lah, maksudnya Iya, ketahuan. sepihak Tahu juga sering. kan Iya. kadang-kadang Ustadz gitu. Cuman ya kembali lagi si Ustadz ini pinter, dia Ustadz beneran Ustadz gak kayak kita gitu aja. Ya. Nah ini ngomong-ngomong saya udah ketemu nih liriknya nih. Harap dicari dong. Ya kan? Iya, Ceritanya kayak gini kan. Gimana coba Dad? Karena nadanya Zat. Ku pulang malam Anjay. karena tak tahan Anjay. mencari hiburan Tumpak di dinding luar dong. rumah. Tumpak Deng, deng, dinding deng, 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 deng. Anjay. Salahkah aku? Aduh. Dosakah aku? Ya begitulah pokoknya. Kagak bisa dah saya menyanyinya. Pokoknya ini hampir mirip dengan syair dari abang kita Johnny Iskandar yaitu yang pakai kacamata terus isinya rantai kapal di sini.
Oh, yang Kapalnya kapal kapal. feri. Johnny Iskandar tuh Johnny yang di bawah perut bukan gitu? Bukan. Oh. Jadi karena itu ya selain lagu ini dia terkenalnya itu aku bukan pengemis cinta. Gitu. Itu dia terlalu Johnny. jadul saya nggak bisa. Iya. Nggak bisa ngikutin. Iya, benar-benar. Jadi benar juga. Jadi satu faktor memang ada yang seperti itu guys. Mhm. Jadi memang kadang-kadang orang tuh mengawali perselingkuhan itu bukan tadi yang tadi saya bilang, bukan karena hanya nafkah, bukan juga karena orangnya kasar, tapi memang ada beberapa hal yang sudah tidak menjadi nyaman di hatinya. Iya. Dari perilaku gitu. Nah, berubahnya perilaku. Yang tadinya orangnya santai, sosok sibuk gitu. Oh, saya mau kesini, padahal mah orangnya santai banget tadinya gitu. Ya tukang rokok sama ngopi. Iya, tadinya mah. Lagi juga biasanya tadinya orangnya welcome, orangnya penuh senyum, tiba-tiba jadi pemarah, tiba-tiba kasar. Itu bisa menimbulkan percikan-percikan dalam prahara rumah tangga. Inadar dunia amikun, ala safinah takwa. Iya, Sapinatu sholah. Sapinatu najah. Jadi Marokil dia seperti itu. Jadi bahwasannya dunia yang dihadapi orang berumah tangga itu seperti lautan dalam. Sedalam-dalamnya lautan India. Tuh ada lagunya. Lebih dalam lagi cintaku padanya. Sesuci dan sebeningnya embun pagi. Begitulah cintaku pada diri. Kayak Saiful Jamil ya nyanyi mulu. Iya, cuma dia lagi ketangkap gitu aja. Narkobis. Sama ngomong-ngomong ini belum ketangkap ini. Belum. Karena saya sebenarnya bosnya Saiful Jamil. Saya Saiful Huda. Pengipul. Tukang ngibul. Sohibu Saiful Hikayah. Banyakan ngibul daripada riwayat. Yang lagi rame sih memang yang sekarang terjadi itu apa? Kebanyakan tuh jadi korban tuh perempuannya. Betul. Korbannya merasa diselingkuhi. Tapi kita nggak pernah melihat perempuan ada apa gitu. Karena kita kan nggak bisa membela sepihak kan, biasanya kan. Harus kita meneliti dulu ini ada apanya di perempuan ini gitu. Tapi saya belum pernah menemukan selingkuh laki-laki dengan laki-laki. Gimana itu? Wah, kalau itu susah nih ngomongnya nih. Karena jarang diketemukan yang seperti itu. Itu jadi apa suami-suami kalau gitu. Suami takut istri bener. Suami itu kayak Itu bukan jamaah tapi memang dua orang itu. Suami takut istri. Iya. Wah, itu makanya gimana ya? Mungkin ada man sedikit kali gitu loh, sedikit kali. Iya gitu. Lebih nggak kepenting sih, nggak penting gitu. Jadi orang nggak ada yang mau. Aneh aja gitu. Kok nggak ada gitu ya selingkuh antara suami dengan suami gitu. Saya ada. Kalau di mungkin di luar Indonesia ada kali kalau sama. Namanya siapa sih Tat yang di Jerman tuh namanya? Ragil. Oh. Sama siapa ya? Aki-akinya namanya ya. Iya. Mang Kuntet kan namanya Mang Kuntet. Kalau nggak Mang Ujang. Gue tukang bengkel. Kekhawatirannya itu pasti kan selingkuhnya laki-laki dengan laki-laki ya. Wah itu iskalnya terlalu berlebihan itu. Kayaknya terlalu error itu. Oh karena terlukai oleh wanita. Iya. Joker. Joker adalah orang baik yang tersakiti. Begitu pula katanya Panglima Tiang Feng dari Tiongkok, dari Cina. Itu Cina ngamuk. Panglima Tiang Feng ini berubah Tanah Sukhiruh berubah nih itu reinkarnasi jadi Cifat Kai. Iya kan? Kakak kedua. Siapa? Nama aslinya Panglima Tiang Feng. Nah, lupa ya Panglima Tiang Feng. Oh, saya mah apal sampai dia ketemu kitabnya saya tahu. Ternyata yang dibawa Sapinatun Najah. Itu mah beli di Shopee aja. Iya, dicari. Segala lawan siluman ya. Siluman bakul yang dia. Temennya babi lagi kan. Iya. Nah itu dia. Panglima Tiang Feng pernah ngomong, begitulah cinta. Beritanya tiada akhir. Ciehelat. Patkai. Cina ngamuk. Iya. Artinya memang siklus dalam dunia percintaan tidak akan pernah usai karena cintanya majazi semua. Asik ya gak? Yang hakiki hanya kepada Allah. Wakber. Wak dan bir. Ya karena semuanya distorsi lah. Artinya keruntuhan atau semakin kerusakan ya semakin cair lah, tidak lagi padat barangnya, ini nggak jamit lah bahasanya. Itu karena terjadi cinta mereka yang majazi. Ya cuman majazi saja, cinta kita kepada harta yang majazi, cinta kita nggak hakikat cinta, karena cinta adalah hakikat. Waduh.
Iya enggak? Ada lagi nih cairnya nih. Kayaknya gak ada yang bisa ngelawan dalilnya. Dalilnya banyak kalau saya. Mana kayak dalilnya? gitu. Waduh. Dewa 19. Ya. Tapi sih kayaknya memang ya itulah yang diajarkan guru-guru kita bahwasanya kalau mau punya rumah tangga cinta dulu sama yang bikin itu rumah tangga. Betul sekali. Jadi kan kalau dua-duanya membarengi ini bahasanya istilahnya jadi benar-benar segitiga sama kaki. ya segitiga sama biru. Waduh, itu mah tepung buat bikin cilok. Iya, nah itu kan sebenarnya itu yang bikin buah rumah tangga harmonis. Betul. Bahasanya kan logikanya emak bapak kita yang hari ini awet gitu ya, maksudnya yang tua-tua gitu kan. Kok bisa gitu kan sampai setua itu bertahan gitu kan. Walau ya tua mah ya tua gitu Sampai kan. tuwek, sampai elek, sampai mate. Iya, sampai kan. mate gitu. Ada Iwa Peye. Bukan. Oh betul. Iya. Garis keras. Wah, sangar mana ya kira? Denny Cilok dari kira Denny Cilok. Ya itulah mungkin Sat ya. Ya, Ya. memang terjadi perselingkuhan ini kita spoiler ya, kita bukan membela suatu pihak gitu antara laki-laki dan Sebenarnya perempuan. sama-sama buruknya. Sama-sama buruknya, tapi ya itu tadi kembali lagi kalau memang ingin rumah tangga kita harmonis, sakinah, mawaddah warohmah. Nah, ini sebenarnya sakinah itu ada singkatannya. Apa itu? Saya bukan itu nih. Ini Sakinah yang beneran apa enggak nih? Beneran Tat, memang bener. Sakana. Ya memang bener Tat. Sakinah itu singkatannya memang ada Tat. Gokil nih. Ini hal yang baru nih. Nah, sana carilah istri yang saleha, suka lupa pakai BH. Aduh. Udah serius. Agar jadi sakinah sekali kena ingin nambah. Aduh. Dan jadilah suami yang siap antem pakai gaya apa aja. Aduh, komenannya ada lagi Tat yang baru katanya. Ya, apa lagi ya? Oh ini nyari artikel begitu-begitu. Cari juga yang mawadah, mau di atas dan di bawah. Maksudnya rezekinya, ekonominya, gitu ya, bisa di ekonominya. atas, bisa Iya. di bawah. Maksudnya yang nggak pakai Yang kona'ah, Iya. maksudnya seperti Maksudnya itu, yang nggak guys. pakai nggak pakai BH tuh artinya yang beneran perempuan gitu kan. Takutnya kan sekarang wantit wanita bertitit kan pakai BH juga gitu kan. Itu iya. Aduh pemirsa mohon maaf ya kalau editannya nanti kurang pas. Jadi gimana Tat? Saleha. Ya, karena memang Eh. karena memang mamang kita bersama, Mang Iya. Haji, Mang Iya, Haji Mang Roma Haji. Irama itu pernah ngomong itu. Apa tuh? Ya, harta yang paling berharga adalah wanita saleha. Ya, berarti yang tadi itu selalu tampil Salah sama pisang. Iya. Dunia mata'un. Nah, iya. Iya kan? Dunia itu adalah harta yang paling berharga. Iya betul. Wa khairu mata'iha Iya. al-mar'atu as-solihatu. Iya. Iya. Ya itulah perempuan-perempuan yang solihah. Iya, yang kadang-kadang kan orang-orang di zaman sekarang tuh organisasi sakinah mawaddah warahmah tuh bosen. Main sakinah tuh tadi. Iya. Warahmahnya belum Tat. Waktu diremuk langsung bergairah kan. Saya nggak paham nih yang begitu-begitu. Waktunya waktu Aduh. dipijit gitu Oh, Tat. lagi Waktu di massage. Iya, di massage. Pakai petik mangga nggak ada begitu? Enggak tahu dah. Kebo. Petik duren ya. Nah, ini konotasinya bukan buat 18 plus ke atas ya, tapi Enggak. memang ini bercanda doang. Ya, Ini saya bercanda, Nah, bercanda. Berarti solusinya gimana Zat? Maksudnya mungkin ada pesan biar kita nih nggak terlalu menjudge baik cowok atau ceweknya gitu. Pesannya kita adalah yang jangan penting lupa makan. Kalau lapar makan. mengikuti jejak-jejak para ulama, mengikuti jejak para ambia dan solehin. Apa itu? Ya salah Masa satu. solid. Solehin, solehina, solehina, yang solehin. Itu Iya. yang orangnya putih metalik. Korinya tuh tahu sama namanya orang Afrika. Ya jadi kita harus mengikuti jejak para ulama, jejak para ya orang-orang yang soleh di antara kita semua lah. Mereka pun kok bisa awet, Ya, bisa gimana sampai kakek nenek mereka itu. Bahkan hanya maut yang memisahkan mereka berdua. Bahkan seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tadi sudah terjalin ta'awunnya, saling tulung menulung, ya sudah terjalin tarohum, saling sayang. Akhirnya pernikahan mereka itu ya awet sampai tua. Kalau di antara salah satunya ada yang berbohong, ada yang minta contoh kecil saja di rumah tangga gini. Biasanya lelaki itu habis capek pulang kerja pengennya tidur. Sedang anaknya lagi nangis rewel. Yang laki nggak mau tahu.
Ini biasa terjadi begitu, yang laki akhirnya tidur aja. Sukanya bikin doang, Nah, tanggung jawab iya. gak mau. Ketika anaknya lagi rewel suruh gentian ngomong, ya lah yang alasan capek gue habis pulang kerja lo begini. Mending begitu. gue faktor bikin juga. anak lagi. Wah, mending gue titipin di orang lain nih, aneh begitu. Ya, Pondok jadi- buset. Gue pondokin. Buangan. Wah, nyampainya ke kita. Iya. Nah itu akhirnya gimana kan? Banyak lelaki-lelaki itu yang perilakunya seperti itu. Mm-mm. Artinya dia tidak memahami konsep kewanitaan. Kewanitaan tuh maksudnya HI Ya gitu. haknya wanita. Oh. Nah, gitu. Karena wanita ingin Mengerti. gitu. Karena wanita ingin apa tuh? Mengerti Aja. lewat seluruh Ayak band namanya. Ayak band, ya. Kana band. Kana ono ya. Ada band Ada Kana band. Kana band. Iya. Karena kalau Udah kemana-mana. udah kalau ngawur dah. Nah intinya banget bahwasanya ya terjadi perselingkuhan, terjadi kehancuran dalam Iya. rumah tangga. Ya bisa disebabkan salah satunya karena itu tidak ta'awun, awana, ya awin ta'awun, Saling. ini saling tulung menulung, Saling ta'awun. mengerti lah kalau bahasanya. Mengerti, betul. Tafahum. Iya Nah, benar. ada bahasa lagi setelah ta'awun, tafahum, saling paham kedua orang. Seumpama lagi repot ngurusin anak, ya udah cucian numpuk, kayak kita kayak yang nyuci. Peka lah bahasanya. Iya gitu. Oh. Terusnya lagi misalnya dianya lagi bikin sarapan, anaknya belum mandi, ya kita yang Iya. mandiin kan begitu. Lah jangan gengsi jadi orang laki mah. Hmm. Lah sebabnya ngapa? Dari situlah memperawet, dari situlah memperrekat lagi Iya. rasa hubungan Benar. chemistry antara suami dan istri. Iya. Yang enggak semena-mena, apalagi yang istrinya begawe, lakinya megawe, Ah, sama-sama repot tuh. pulang malam. Tapi gimana Ustaz? Misalkan istri itu pernah bilang begini, Mas saya tuh sangat khawatir sekali Mas itu nyari perempuan yang lain. Akhirnya si Masnya karena gak mau khawatir, Masnya siapa dulu contohnya? Mas Ilmi Karmana, misalkan, Mas Ilmi. Mas Ilmi misalkan khawatir nih bininya nambah lagi. Misalkan gini, bininya khawatir misalkan si Mas Ilmi itu lagi si Mas tuh kan ya. Misalkan bininya Ilmi misalkan, Mas kata bilang, aku khawatir kamu nambah istri lagi gitu. Udah kamu cari laki lah sekarang gitu ya. Enggak, kata supaya akhirnya si Mas Ilmi itu bilang begini, supaya khawatirnya hilang, akhirnya saya nambah bini. Kan jadi kan kalau udah ada bini kan khawatirnya hilang gitu. Omongan adalah doa. Iya, itu patut dicoba tadi. Ya mungkin itu sebagian aja ya, sebagian kecil saja lah. Yang terjadi nggak gitu kok kayaknya gitu. Yang terjadi ya seumpama keretakan rumah tangga awal terjadinya itu bukan karena selingkuh doang. Banyak faktor. Tapi faktor yang paling terjadi banyak itu karena selingkuh. Iya. Yang Karena kedua gara-gara kurang tafahum itu ya, ya. kurang tafahum. Yang kedua nafkah. Udah itu aja sih intinya gitu. Itu terkadang kan dia mohon maaf juga nih kan Iya. ada orang itu memperorot rumah tangganya Oh. Nah, ini ada cerita juga katanya. Jadi ada suami yang ngeluh katanya. Suami ngeluh ke suami. Iya. Betul ya, Pak? Suami lagi ngeluh nih Tat. Suami lagi ngeluh katanya. Ngeluhnya itu istrinya itu semenjak hijrah katanya sering banget ke kajian tapi lupa segiliran suaminya datang Nah, ke rumah itu itu dia, gimana gitu. poinnya di situ benar. Artinya sebenarnya itu bagi saya ya Tat, bagi saya nih bahkan Nabi bilang masakan istri itu pahalanya sebagai seperti haji dan umroh, artinya hak suami Penting itu itu. sepenting Iya. itu gitu kan. Betul. Maksudnya ngaji juga artinya penting, tapi artinya harus menyesuaikan mana yang lebih Iya. dulu wajib. Posisinya. Ibarat Betul. kata misalkan duhur sama asar sama-sama wajib, tapi kan harus yang ditunaikan duhur dulu dong. Gak mungkin kan saya niat sholat asar di sholat duhur kecuali Iya. jamak lah begitu kan. Tat. Ya kayak begitu mungkin Tat, ya. Betul. Kayaknya jenengan ini sudah mulai ngantuk. nih. Oh tidak. Kalau saya alhamdulillah belum ditidurkan oleh Tuhan. Oh, Udah berapa menit sih? Ini 4 menit. udah berempat nih. Apa dicukupkan ini? Oke, saya jawab yang terakhir. Iya, dulu. terakhir. Iya, iya. Penutup. Ya, the last nih. The last one. Airbender. Bisa dah. Si ini dong, itu mana Avatar, anaknya Raffi Ahmad ya. Orang mata. Nah, jadi gini saat saya kembali lagi, itu bahkan ya banyak ya kaidah yang satu contoh cerita itu ada di Durratun Nasihin. Ada juga di contoh-contoh lain tentang masalah ketika wanita keluar rumah tuh harus dengan izinnya si suami. Bahkan
Sampai bahkan orang tuanya atau mertuanya si suami, berarti kan orang tuanya si perempuan ya, meninggal, ya, tidak datang karena belum dapat izin, suaminya lagi perang. Nah, suaminya lagi perang. Dia nunggu, bapakmu lu lagi sakit katanya. Konon ceritanya gitu, bapakmu sakit. Umpama dia tinggal merantau ke Jakarta, dia ini orangnya umpamanya orang Madura. Jauh bener. Bapakmu sakit nggak kamu tengok? Iya nanti saya nunggu izin kakang belum pulang gitu. Dikabarin lagi, namanya zaman dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada nggak surat elektronik, surat biasa. Bapakmu itu lo udah masuk rumah sakit bolak-balik kamu nggak tengok? Iya, terima kasih kabarnya. Karena kakang belum pulang, saya belum dapat izin. Kakang ngomongnya jangan keluar kemana-mana sebelum saya pulang ke rumah. Bahkan ada bahasa seperti itu kan, gitu kan? Saking apa? Saking mudorotnya ketika si sang suami ini ya kan punya hak atasnya dia ketika di awal pernikahan. Contohnya, ankahtuka wa zawatuka, saya nikahkan kamu dengan fulana binti fulan, kan, dengan mas kawin sekian. Kalau dengan kita jawabkan apa? Qabil tu nikah wa tazwijah. Kalimat qabil tu tak terima, saya terima. Apanya yang diterima? Ya bukan nikahnya doang, tapi salahnya, kelirunya, dosanya, bodohnya, kelakuan yang kurang bagusnya. Itu semua menjadi basis utama seorang pria lebih prioritas. Suami lebih prioritas daripada orang tua yang sebelumnya. Karena terlepas hatnya di sana. Mengemban amanah, betul. Hat batasannya sudah selesai ketika dinikahkan. Dialih fungsikan, ibaratnya overtake gitu ya. Kan. Senafkah bapaknya pun berhenti kan. Betul, maksud saya di situ. Dari segi fikihnya di situ tuh. Hatnya, batasnya itu udah selesai bapaknya. Karena kenapa? Sudah di overtake. Qabil tu. Nah, tunya itu maksudnya kan nomornya ingsun nih saya tak terima. Saya terima apanya? Semuanya. Enggak cuman baiknya, enggak cuman cantiknya, enggak cuman bagus-bagusnya, sejeleknya, seburuknya, seenggak karuannya yang menjadi hisab nantinya dihukumnya ya suaminya dulu ditanya, kan begitu. Maka itu prioritas si suami lebih di atas prioritas orang tuanya yang dulu, karena sudah di overtake. Suami sama suami itu yang ditanya ini lagi. Nggak ngerti itu mah di Jerman gitu. Ntar ditanya duluannya gimana misalkan ketemu malaikat Azazil, malaikat Mungkar Nakir nih, misalkan ditanya siapa suaminya? Lah dua-duanya kan suami. Terus yang ditanya duluan siapa nih, Dad? Saya belum tahu cerita turasnya, kitab-kitab kuningnya belum ada tuh yang begitu. Belum kejadian nggak ngerti yang tuh. Itu kita skip dulu PR. Saya baca-baca dulu dan kalau ada mah. Mungkin next kita bakal bahas pelangi mungkin. Iya, mungkin. Kalau kita mampu ya gitu bahasanya. Mungkin segitu aja kali saja. Iya, betul. Kameranya overheat kalau kata Deddy Kobuzer. Padahal kamera murah juga ini. Oke, segitu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan atau mau saran, tulis di kolom komentar. Ya, mau dibahas apa yang penting jangan pilpres nih. Ntar kita dibungkam gak lanjut kita ini bahasanya. Bahaya. Karena modal dikit ini. Iya, pay letter. Jadi masih nyicil gitu. Mungkin segitu aja dari kita semuanya. Ngawur ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.